Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Night in Paradise tahun 2020. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Pada episode kali ini, Mehmed akan ngebahas sebuah film yang menceritakan tentang para ketua mafia yang habis dibantai oleh seorang wanita yang lugu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!" Di awal film kita diperlihatkan seorang pria kasep, kita panggil saja Dudung. Ini dia orangnya, yang merupakan anggota mafia paling disegani. Walaupun banyak organisasi mafia lain yang ingin merekrutnya, dengan tegas Dudung tolak dengan alasan integritas dan kesetiaannya kepada sang bos, yaitu Mr. Yang. Sebagai orang yang dipercaya, Dudung memiliki jabatan yang sangat penting. Ia pun sangat loyal kepada bosnya, sehingga apapun perintah dari Mr. Yang selalu ia turuti, bahkan tugas yang paling sulit sekalipun. Organisasi mafia di bawah pimpinan Mr. Yang juga punya rival, di mana Dudung dan anak buahnya baru saja mengeksekusi mereka semua. 북성의 도회장이 너 콕 집어서 지한테 오라게 했는데 깠다며. 갑니다. Scene berpindah di rumah sakit, di mana Dudung berniat menjemput kakaknya yang baru saja menjalani perawatan intensif di sana, sedangkan anak perempuan yang bersama si kakak adalah keponakannya. Si kakak tampak cerewet saat bertemu karena sekarang Dudung terlihat lebih kurus. Kakaknya juga meminta Dudung untuk segera menepati janjinya untuk keluar dari dunia kriminal karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Si kakak kemudian menaiki mobil yang dikendarai oleh anak buah Dudung, di mana Dudung memerintahkan keluarganya pergi ke kediamannya untuk beristirahat. 지은이 저녁 사보자. Terlihat Dudung pergi menemui dokter yang merawat kakaknya, di mana si dokter memberitahu tentang kondisi kesehatan kakaknya yang memburuk dan peluangnya untuk hidup lebih lama sangat tipis. Mendengar hal itu, Dudung pun merasa sangat sedih dan frustasi karena belum siap kehilangan kakak kesayangannya. Namun di saat merenung, Dudung kemudian mendapat telepon masuk yang mengabarkan jika si kakaknya kecelakaan. Pada hari pemakaman keluarganya, Dudung dikunjungi oleh bosnya yaitu Mr. Yang. Ia datang untuk menyampaikan belasungkawa atas kepergian kakaknya. Sama seperti Dudung, Mr. Yang juga berasumsi bahwa dalang dibalik kematian kakak dan keponakannya itu adalah saingan mereka, yaitu geng Bokseong yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Mr. Du. Sebelumnya diketahui bahwa Mr. Du ingin merekrut Dudung karena terkesan dengan kemampuannya. Tapi Dudung menolaknya karena kesetiaannya kepada Mr. Yang. Mungkin karena alasan itu, keluarga Dudung dibunuh sebagai pembalasan atas penolakannya. Dudung kemudian meminta Mr. Yang untuk mengatur pertemuannya dengan Mr. Du karena dia bermaksud untuk balas dendam. Mr. Yang menyetujui permintaan Dudung dan mengatakan bahwa dia akan mendukung Dudung untuk membalaskan dendamnya kepada Mr. Du karena dia juga memiliki masalah internal dengan mereka. Setelah itu Dudung dan Mr. Du akhirnya bertemu di sauna dan tanpa pikir panjang, Dudung pun langsung membantai Mr. Du dan semua anak buahnya dengan sadis. Pada saat yang sama, Mr. Yang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang markas geng Bokseong dan memburu satu-satunya orang yang paling berbahaya di geng itu selain Mr. Du, yaitu seorang pria yang dijuluki Mr. Ma. Setelah menyelesaikan balas dendamnya, Dudung diperintahkan oleh Mr. Yang untuk melarikan diri ke Rusia. Tapi sebelum itu, Mr. Yang menyuruh Dudung untuk bersembunyi di Pulau Jeju selama seminggu, di mana Dudung akan tinggal sementara di tempat salah satu kenalannya
yaitu seorang pria bernama Kuto yang merupakan pedagang senjata. 가봐. Sesampainya di Pulau Jeju, Dudung dijemput oleh seorang gadis bernama Jeon yang merupakan keponakan Kuto. Jeon adalah gadis yang cuek dan selalu kasar kepada semua orang. Sementara itu di tempat lain, Kuto tampak melakukan transaksi perdagangan senjata ilegal dengan sekelompok orang dari geng Busan yang berniat menyelundupkan senjata tersebut ke Jepang. Dudung pun akhirnya tiba di kediaman Kuto. Di sini terlihat Kuto yang sama cueknya seperti halnya Jeon. 다 드신 거죠? 아니 저기 사람들하고 엮이기 싫으니까. Di sisi lain, Mr. Yang menerima kabar bahwa Mr. Ma berhasil melarikan diri dan selamat dari serangannya. Kabar buruknya lagi, Mr. Du juga rupanya selamat dari serangan Dudung tempo hari dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tidak lama kemudian, Mr. Ma memanggil Mr. Yang. Dia mengancam akan membalas Mr. Yang dan komplotannya dengan lebih brutal dan sadis. 여보세요. 그 안에 뭐가 들었는지 내가 널 산채로 갈라서 직접 확인해 볼 참이니까. Mr. yang terlihat ketakutan pun kemudian meminta Tuan Pak yang merupakan wakil ketua organisasi kriminal yang mengawasi geng Bokseong dan geng kejahatan lainnya untuk mengatur pertemuan tertutup antara dirinya dan Mr. Ma untuk menyelesaikan perseteruan antara kedua geng tersebut. 박 이사님, 나입니다. 식사를 한번 합시다. 간만에 좋은 거 좀 먹죠 뭐. Keesokan paginya, Dudung melihat Jeon berlatih menembak dan terlihat kagum dengan kemampuannya. Entah kenapa terlihat Jeon mengarahkan ujung pistol ke kepalanya seolah-olah dia akan menembak dirinya sendiri. Dudung yang kaget dan panik pun mencoba menghentikan Jeon, tapi ternyata pistol itu kehabisan peluru. Dengan wajah dingin dan tanpa sepatah kata pun, Jeon kemudian pergi meninggalkan Dudung yang masih bingung dengan tingkah lakunya yang aneh. Di tempat lain, Dudung pun menemukan Jeon tidak sadarkan diri di dalam mobil. Kuto yang mengetahui hal itu pun sontak langsung membawa Jeon ke rumah sakit. Kuto kemudian memberitahu Dudung tentang kondisi Jeon yang sakit parah. Merasa tertekan dengan penyakitnya, Jeon pun berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Kuto berencana membawa Jeon untuk berobat ke luar negeri karena peluangnya untuk bertahan hidup lebih lama jauh lebih tinggi daripada tinggal di sini. 재현이 미국 가서 수술시킬 거야. Di tempat lain terlihat Mr. Yang dan Mr. Ma akhirnya saling berhadapan dalam pertemuan tertutup, di mana Tuan Pak bertindak sebagai penengah. Namun Mr. Ma menolak untuk berdamai dengan Mr. Yang karena serangan yang dilakukan oleh Mr. Yang dan gengnya merupakan penghinaan besar bagi geng Bokseong dan benar-benar tidak dapat ditoleransi. Bahkan ancaman serius dari Tuan Pak sama sekali diabaikan oleh Mr. Ma. Apalagi sekarang Mr. Du ada di rumah sakit dan Mr. Ma sebagai orang kedua memiliki kendali penuh atas geng Bokseong. Jadi dia bisa memutuskan apapun yang dia mau. Sementara itu, Jeon yang terbangun dari pingsannya kemudian bangkit dan bergegas keluar dari rumah sakit. Dudung kemudian mengantar Jeon pulang, tapi di tengah jalan, Jeon memintanya untuk mampir ke restoran. Mereka berdua kemudian makan siang dan minum bersama. Dalam perjalanan pulang, Dudung mendapat telepon dari Mr. Yang memberitahunya bahwa rencana mereka untuk membunuh Mr. Du dan menghancurkan geng Bokseong telah gagal. Mr. Yang kemudian meminta Dudung untuk menunggunya karena dia akan datang ke sana dan berencana untuk melarikan diri ke Rusia bersama Dudung. Namun ternyata itu semua hanya jebakan Mr. Yang. 나도 이제 너랑 같이 블라디보스토크 가려고. 자세한 건 내일 만나서 얘기하고. Di tempat lain, Kuto melanjutkan kesepakatan perdagangan senjata dengan geng Busan. Namun geng Busan mengkhianati Kuto dan menyerangnya dengan bantuan geng dari Rusia. Geng Busan rupanya melakukan serangan atas perintah Mr. Yang. Kuto mencoba melakukan perlawanan, tapi sayangnya ia kalah jumlah oleh geng Busan. Pada akhirnya dia pun tewas.
Di tempat lain terlihat Dudung dan Jeon pun akhirnya tiba di rumah dan mendengar suara tembakan dari gudang senjata. Dudung dan Jeon kemudian terlibat baku tembak dengan geng Rusia yang menjaga di luar sebelum mereka akhirnya masuk. Jeon yang menemukan bahwa pamannya sudah mati segera menembak geng Busan dan membunuh mereka semua. Dudung kemudian mengambil tas berisi senjata dan bergegas membawa Jeon pergi dari tempat itu. Dudung dan Jeon pun kemudian mengunjungi rumah salah satu kerabat Kuto. Mereka pun menyambutnya dengan hangat. Malam itu Jeon memberitahu Dudung tentang masa lalunya yang kelam, di mana Jeon kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih remaja. Keesokan harinya Dudung menerima telepon dari Mr. Yang. Dia mengatakan bahwa ia telah meninggalkan kota Seoul dan sedang menuju ke Pulau Jeju. Ia pun meminta Dudung untuk menjemputnya di bandara. Saat Dudung hendak berangkat ke bandara, Jeon pun menahannya seolah dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun Dudung mencoba meyakinkan Jeon bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan kembali menemui Jeon. 금방 다녀올게. Mr. Yang dan Mr. Ma pun sudah berada di bandara di saat yang sama Dudung pun tiba. Sebelum bertemu Mr. Yang, Dudung menerima telepon dari rekannya yang memberitahukan tentang pengkhianatan Mr. Yang dan juga rencana Mr. Yang dan Mr. Ma untuk membunuhnya. Dudung yang sadar dan melihat kehadiran Mr. Ma di bandara pun lalu bergegas melarikan diri dari sana. Ia pun diikuti oleh anak buah Mr. Ma. Setelah terlibat dalam pengejaran panjang di jalan raya, pelarian Dudung pun harus terhenti saat mobilnya menabrak pembatas jalan. Dudung kemudian bergegas kembali untuk menjemput Jeon. Dudung pun memperingatkan Jeon untuk segera pergi dari sana, tapi dia mengabaikannya. Tapi kemudian Mr. Ma mengambil telepon dan memberitahu Dudung untuk datang menemuinya dan mengancam akan membunuh Jeon yang sekarang menjadi sandranya. 시간 줄 테니까 일로 와라. 만에 하나 쌩까면. Sesampainya di sana, Dudung pun langsung dipukuli oleh anak buah Mr. Ma. Setelah itu Dudung dibawa ke hadapan Mr. Ma, di mana dia kemudian diberitahu bahwa dalang dibalik pembunuhan kakak dan keponakannya adalah Mr. Yang, bukan Mr. Du. Mendengar fakta ini, Dudung merasa sangat marah dan menyerang Mr. Yang dengan brutal. Setelah membiarkan Dudung dan Mr. Yang terlibat dalam perkelahian, Mr. Ma kemudian menyelamatkan Mr. Yang dan membunuh Dudung. Mereka kemudian membakar tempat itu bersama dengan tubuh Dudung di dalamnya. Jeon yang melihat Dudung dibunuh di depan matanya hanya bisa menatap kobaran api dengan tatapan kosong. Jeon kemudian memutuskan untuk membalas dendam, di mana dia pergi ke markas Mr. Ma dan membunuh anak buahnya semua. Setelah itu Jeon juga menembak Mr. Ma dan Mr. Yang. Setelah semuanya selesai, Jeon pun menuju pantai dan tersenyum bahagia, sementara sirine polisi meraung dari kejauhan. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah serakah, apalagi menjaga keserakahan itu dalam diri kita, karena keserakahan pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di film selanjutnya. Kita teriakkan bersama-sama, "Skoy, brother!"